Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arleva Shiren dari kelas 10-5. Ingin mengerjakan tugas bahasa Indonesia yang menjelaskan hafalan teks anekdot dalam berupa video. Pertama, ada pengertian. Pengertiannya itu teks anekdot adalah cerita yang singkat, lucu, dan juga sangat mengesankan. Nah, cerita itu biasanya digunakan atau dibuat oleh orang yang penting dan juga terkenal. Orang biasa juga dapat melakukannya karena itu biasanya berupa fakta, yaitu non-fiksi, ataupun berupa hayalan, fiksi. Yang kedua, itu ada tujuannya. Tujuannya itu sebagai tawa, memberikan reaksi tawa kepada pembaca ataupun yang menyaksikannya. Kemudian sebagai hiburan dan juga sebagai sarana kritik. Yang ketiga, itu ada ciri-ciri. Ciri-cirinya itu bersifat lucu, bersifat mengkritik, bersifat menyindir, bersifat menghibur, untuk menghasilkan tawa, terus memiliki tujuan tertentu dan juga dapat berupa dongeng yang singkat. Selanjutnya ada yang keempat tuh ada jenis-jenisnya. Jenisnya itu ada anekdot kritik, anekdot nasihat, anekdot hiburan, anekdot non-fiksi. Non-fiksi itu yang nyata dan juga anekdot fiksi, yaitu hayalan. Yang kelima itu ada struktur. Yang pertama strukturnya itu ada abstrak. Abstrak itu pembukaan. Nah, pembukaan ini biasanya berupa pendahuluan gitu, informasi yang tertera, informasi lengkapnya di awal. Kemudian yang kedua ada orientasi. Orientasi itu awal mulanya masalah. Awal masalah itu bisa berupa latar belakang, alur cerita, awalnya konflik, awalnya krisis, dan juga awal timbulnya sebuah masalah. Setelah tadi kan yang pertama ada abstrak, yang kedua tuh ada orientasi, dan sekarang yang ketiga tuh ada krisis. Krisis itu puncaknya masalah dari awal orientasi tersebut yang berupa puncaknya, berupa konflik, sindiran, masalah, krisis, itu puncaknya lah. Terus selanjutnya tuh ada reaksi. Kalau yang di krisis itu biasanya disebut juga dengan klimaks. Terus kalau yang di reaksi itu reaksi dari karakternya setelah mendapatkan masalah utama, masalah yang hebat tadi pada puncaknya. Nah, di reaksi ini bisa disebut juga dengan anti klimaks karena biasanya mulai mereda karena hanya melihat reaksinya aja. Dan yang terakhir tuh ada penutupan ataupun koda. Koda ini bisa disebut anti klimaks. Lanjutannya anti klimaks hingga menghasilkan resolusi. Resolusi itu meredanya masalah. Habis meredanya masalah tuh biasanya ada penutupan. Penutupannya itu berisi amanat atau nasihat dan juga kritik dari teks anekdot tersebut. Selanjutnya tuh ada kebahasaan. Yang keenam tuh kebahasaan. Kebahasaan itu yang pertama ada masa lalu seperti suatu hari, pada hari itu, kemarin, pokoknya yang menunjukkan waktu tapi pada masa lalu. Itu kebahasaan yang pertama. Yang kedua tuh ada berupa waktu seperti menggunakan kata dari, hingga, sampai, sehingga, kemudian. Intinya yang menunjukkan kata penghubung dan juga kata waktu. Terus selanjutnya tuh ada kata ekspresi. Kata ekspresi itu seperti menyedihkan, terus menyenangkan, membuat emosi, dan lain-lain. Pokoknya kata-kata yang menunjukkan ekspresinya. Terus selanjutnya ada action. Action itu
perilakunya secara langsung melakukannya dalam kegiatan. Contohnya seperti kegiatan menggunting, memasak, dan lain-lain dalam kehidupan sehari-hari yang dibuat dalam teks anekdot. Biasanya dia menyangkut cerita-cerita yang fakta dan tidak fakta, khayalan gitu, dan menyangkut kehidupan sehari-hari. Bisa juga dalam dongeng singkat yang dapat dibaca oleh semua umur. Biasanya sebagai cerita dongeng anak-anak pun juga cocok karena dia juga memberikan kesan tawa, yaitu hiburan. Terus selanjutnya tuh ada kalimat retoris. Kalimat retoris ini mungkin bisa dibilang jarang, tapi termaksud ciri-ciri atau sifatnya dari teks anekdot ini. Nah, kalimat retoris itu pertanyaan tanpa jawaban. Jadi pertanyaan tersebut seperti biasanya kan kalau dalam teks anekdot ada kalimat yang berupa mengobrol gitu. Nah, di kalimat itu ada berupa pertanyaan yang mungkin tidak perlu dijawab karena sifatnya menghibur. Selanjutnya juga ada seperti majas-majas gitu ya. Nah, di majas-majas ini juga termaksud kebahasaan. Majas itu ada banyak yang diambil dalam teks anekdot itu kemungkinan ada 3. Yang pertama ada sinisme. Sinisme ini kata-kata atau kalimat yang bersifat menyindir. Terus yang menyindirnya itu secara spontan. Yang kedua ada majas ironi. Majas ironi itu yang membalikan waktu dan juga tujuan. Jadi dia membalikan waktu masa lalu, mengungkit-ungkitnya lagi dalam tujuan tertentu karena dia belum puas hingga mengungkit kembali, dan ungkitan tersebut berupa sindiran yang kurang puas. Dan yang terakhir tuh ada sarkasme. Kalau nggak salah sarkasme. Nah, sarkasme itu sindiran yang sopan, yang tidak sopan. Nah, sindiran tersebut biasanya berupa bisa kata-kata yang toksik atau seperti yang spontan juga, tapi bisa dibilang juga dia yang versi nggak sopannya lah, yang toksik. Nah, yang terakhir, yang ketujuh dalam teks anekdot ini aku mau jelasin tentang contohnya. Contohnya, mungkin judulnya yaitu hiburan selama berlibur. Nah, cerita ini pada awalnya diabstrak, yaitu menceritakan seseorang yang pergi berlibur ke Singapura. Pada umumnya, Singapura itu terkenal dengan peraturan yang ketat, negara yang penuh dengan elektrik, teknologinya yang canggih, kemudian peraturannya juga yang ketat. Terus Singapura juga punya punya kebiasaan yang unik. Siapapun yang membuang sampah sembarangan, maka dalam peraturannya ada hukuman tertentu berupa denda ataupun hukuman penjara. Nah, seseorang ini selanjutnya itu kan ada orientasi. Orientasi ini pada awal masalah, seorang ini lagi merokok di negara tersebut. Dia merokok dengan santai dan biasa saja. Kemudian selanjutnya tuh ada krisis. Di krisis ini pada puncak masalahnya, setelah merokok dia membuang putung rokok tersebut sembarangan di sampingnya, dibuang begitu saja. Padahal dia juga mengingat bahwa peraturan tersebut berlaku untuk semua orang. Maka dari itu, hingga ditegur oleh satpam dengan dia buang putung rokok itu sembarangan, terus ditegur sama satpam. Ditegur dengan keras seperti kok buang sampah sembarangan gitu-gitu, tapi ditegurnya dengan cara yang keras, yang lantang, hingga semua orang juga pusat perhatiannya
pada seseorang itu. Kemudian reaksi orang itu, dengan lucunya dia mengambil putung rokok tersebut kembali. Kemudian dia mengatakan kepada satpam, tidak sengaja terjatuh. Lalu dia menghisapnya kembali. Dengan menghisapnya kembali hingga menimbulkan reaksi dari satpam, dia juga tertawa. Di bagian penutupnya atau kodanya, satpam itu tertawa dengan lantang. Lalu dia meninggalkan seorang itu begitu saja. Karena dengan reaksi seorang itu termaksud reaksi yang lucu, dengan merokok yang dibuang begitu saja, terus diambil lagi dengan alasan tidak sengaja terjatuh. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.